para penggawa timnas Indonesia, khususnya yang upload di luar negeri, pekan ini berhasil menampilkan aksi-aksi menarik yang menyedot perhatian. Seperti sang playmaker Tom Haye yang kesal mengungkit dosa Heerenveen saat tak melepasnya hijrah ke Como. Lalu, Kapten Jay Ijes yang berhasil menunjukkan kualitasnya saat membuat kapten juara Euro Alvaro Morata tak berkutik saat berhadapan dengannya. Selain itu, berikut ragam cerita panas seputar timnas yang terjadi pekan ini. Kalian menyakiti prof kami. Netizen Indonesia serbu akun Instagram Heerenveen usai pengakuan Hey. Suasana di dunia maya memanas. Akun Instagram SC Heerenveen, klub sepak bola Belanda, mendadak dibanjiri komentar pedas dari netizen Indonesia. Penyebabnya, kekecewaan terhadap perlakuan klub terhadap Tom Hey, mantan gelandang mereka yang kini membela Almere City. Kekecewaan itu muncul setelah Hey, dalam wawancara dengan Football Premier, mengungkapkan bahwa Heerenveen telah menghalangi kepindahannya ke klub Italia, Como, pada awal ke 2024. Itu benar-benar menyakitkan bagi saya. Transfer itu adalah impian saya, ungkap Hey dengan nada kecewa. Ia juga menjelaskan bahwa Heerenveen menuntut biaya transfer yang tinggi kepada Como, sehingga kesepakatan gagal tercapai. Mereka tidak memberikan izin dan meminta biaya yang tidak masuk akal, tambah Hey. Pengakuan Hey ini langsung memicu kemarahan netizen Indonesia. Terlebih, Como kini telah berhasil promosi ke Serie A Italia, liga sepak bola teratas di negeri pizza. Bagi banyak penggemar, transfer ke Como akan menjadi kesempatan emas bagi Hey untuk menapaki karier di level yang lebih tinggi. Kalian menyakiti prof kami, tulis salah satu netizen dengan emosional. Tidak tahu diri, Hey sudah berjuang untuk timnas Indonesia, tapi kalian malah menghalangi mimpinya, tambah netizen lain. Unggahan terbaru Heerenveen yang memperlihatkan kekalahan telak 1-9 dari AZ Alkmaar pun menjadi sasaran komentar pedas. Lihatlah, karma sudah bekerja, tulis seorang netizen. Semoga kalian segera merasakan pahitnya kehilangan pemain berkualitas seperti Hey, tambah yang lain. Tak hanya komentar pedas, seruan untuk unfollow akun Instagram Heerenveen pun bergema di kolom komentar. Sudahlah, unfollow saja, kita dukung Hey di klub barunya, tulis seorang netizen. Tidak ada gunanya lagi mengikuti klub yang tidak menghargai pemainnya, tambah yang lain. Di tengah gejolak tersebut, beberapa netizen lainnya mencoba meredam kemarahan, mengingatkan bahwa tindakan seperti unfollow atau menghujani komentar negatif bukanlah solusi yang tepat. Mari kita tetap tenang dan mendukung Hey dengan cara yang positif, tulis seorang netizen. Jangan sampai tindakan kita malah merugikan pemain yang kita cintai, tambah yang lain. Respons besar-besaran netizen ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pemain keturunan seperti Hey di kalangan penggemar Indonesia. Kekecewaan terhadap perlakuan Heerenveen terhadap Hey telah memicu gelombang kemarahan yang meluas di dunia maya. Akankah Heerenveen memberikan tanggapan atas kekecewaan para penggemar Indonesia? Atau, apakah ini akan menjadi titik balik dalam hubungan antara klub dan para pendukungnya? Pekan sibuk para pemain timnas Indonesia. Pekan ini, para pemain timnas Indonesia di berbagai liga luar negeri kembali beraksi. Berikut rangkuman singkatnya. Liga Italia, AC Milan vs Venezia. Jay Ijes, yang menjadi kapten Venezia, tampil penuh selama 90 menit dalam pertandingan yang penuh tekanan. Ia berjibaku di lini tengah, berusaha mengendalikan tempo permainan dan membangun serangan. Namun, Venezia tak mampu membendung gempuran AC Milan yang tengah dalam performa terbaik. Akhirnya, Venezia kalah 0-4 dengan gol-gol dari Theo Hernandez, Fofana, Christian Pulisic, dan Tinggi Abraham. Kendati kalah, penampilan Jay Ijes tetap mendapat apresiasi dari para pengamat yang melihatnya sebagai pemain dengan potensi besar dan mentalitas yang kuat. Liga Belanda, Nijmegen vs PSV. Kelvin Verdonk tampil penuh selama 90 menit saat Nijmegen berhadapan dengan PSV Eindhoven. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Verdonk yang berhadapan dengan tim kuat yang dihuni oleh sejumlah pemain bintang. Ia berjuang keras di lini belakang, berusaha menghentikan serangan-serangan PSV, namun Nijmegen akhirnya kalah 0-2. Meskipun kalah, Verdonk menunjukkan performa yang solid dan konsisten, membuktikan dirinya sebagai bek muda yang berpotensi besar. FC Twente vs PSV Zwolle. Pertandingan ini menghadirkan duel seru antar pemain timnas Indonesia, Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Mads Hilgers bermain penuh dan tampil impresif. Pertandingan ini berakhir imbang dengan skor FC Twente 1-1 atas PSV Zwolle. Eliano Reinders masuk di menit 80.
berusaha mengendalikan lini tengah dan menciptakan peluang, namun PEC Zwolle tak mampu menambah gol. Duel ini menunjukkan kualitas dan potensi besar kedua pemain muda ini, yang diharapkan dapat terus berkembang dan berkontribusi untuk timnas Indonesia di masa depan. Liga Inggris, Swansea City vs Norwich City. Nathan John absen dalam pertandingan ini karena tidak masuk line-up Swansea City. Swansea City menang 1-0 dari Norwich City. Yang akan bermain di tim nasional senior. Moro Sijlstra adalah seorang pemain sepak bola muda berbakat dengan darah Indonesia yang saat ini bermain di kompetisi U21 bersama FC Volendam di Belanda. Lahir di Zaandam, Belanda, pada 9 November tahun 2004. Moro memiliki garis keturunan dari neneknya yang pernah tinggal di Bandung. Ayahnya juga memiliki darah setengah Indonesia, setengah Belanda. Moro memulai karier sepak bolanya di Akademi AZ Alkmaar sebelum bergabung dengan FC Volendam. Ia dikenal sebagai striker dengan naluri mencetak gol yang tajam. Terbukti dengan predikat runner-up pencetak gol terbanyak di kompetisi U21. Selain itu, Moro juga memiliki kecepatan dan kemampuan dribbling yang baik. Ia bahkan bisa ditempatkan sebagai second striker dan gelandang serang. Moro Sijlstra diyakini memiliki potensi besar untuk menjadi striker andalan timnas Indonesia. Ia diharapkan dapat menjadi pemain kunci dalam upaya timnas Indonesia untuk meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Moro Sijlstra, striker baru timnas Indonesia yang siap membara. Jakarta, Indonesia. Sepak bola Indonesia bersiap menyambut era baru dengan kedatangan Moro Sijlstra, striker tajam yang akan dinaturalisasi dan memperkuat timnas Garuda. Lahir di Belanda, Moro memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya, membuatnya bertekad untuk membelah tanah air leluhurnya. Dengan postur tubuh yang ideal dan naluri mencetak gol yang tajam, Moro diyakini akan menjadi senjata pamungkas bagi timnas Indonesia. Kecepatan, kekuatan, dan tekniknya yang mumpuni membuatnya menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Ia juga dikenal sebagai pemain yang pekerja keras dan berdedikasi tinggi, siap berjuang habis-habisan untuk meraih kemenangan. Kehadiran Moro diharapkan dapat meningkatkan daya gedor timnas Indonesia yang selama ini dikenal dengan lini serang yang kurang tajam. Ia diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pemain muda dan membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Saya sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia, ujar Moro. Saya akan memberikan yang terbaik untuk negara ini dan berharap bisa membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang membanggakan. Para pecinta sepak bola Indonesia pun menyambut antusias kedatangan Moro. Mereka berharap Moro dapat menjadi striker idola baru dan membawa timnas Indonesia meraih kejayaan. Saya yakin Moro akan menjadi pemain yang hebat bagi timnas Indonesia, kata seorang supporter. Dia memiliki potensi yang luar biasa dan saya yakin dia akan memberikan kontribusi besar bagi tim. Dengan semangat juang yang tinggi dan tekad yang bulat, Moro Sijlstra siap membakar semangat timnas Indonesia dan membawa Garuda terbang tinggi di langit sepak bola dunia. Debut impresif, Tom Haye bantu Almere City raih poin di kandang Heracles Almelo. Almelo, Belanda baru 2 hari bergabung dengan Almere City. Tom Haye langsung melakoni debutnya di laga tandang melawan Heracles Almelo pada pekan kelima Eredivisie, Minggu 15 September tahun 2024. Gelandang timnas Indonesia ini masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dan langsung memberikan dampak positif bagi tim barunya. Pertandingan yang berlangsung di Stadion RF Asito ini berakhir dengan skor imbang 0-0. Almere City, yang baru promosi ke Eredivisie musim ini, berhasil menahan imbang tim kuat Heracles Almelo di kandang mereka. Tom Haye memulai laga dari bangku cadangan, namun pelatih Hedwiges Maduro memberikan kepercayaan kepadanya untuk masuk pada menit ke-64, menggantikan Anas Tahiri. Saya senang bisa langsung bermain di pertandingan ini, ujar Tom Haye selesai laga. Tentu saja, saya ingin membantu tim meraih kemenangan. Namun 1 poin di kandang Heracles Almelo adalah hasil yang positif. Ex-pemain SC Heerenveen ini langsung menunjukkan kualitasnya di lapangan. Dengan visi bermain yang tajam dan umpan-umpan terukur, Tom Haye berhasil mengendalikan tempo permainan Almere City dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Tom menunjukkan kualitasnya di lapangan. Tambah Hedwiges Maduro, pelatih Almere City, dia langsung beradaptasi dengan permainan tim dan memberikan kontribusi positif. Saya yakin dia akan menjadi pemain penting bagi Almere City. Meskipun hanya bermain selama 32 menit, Tom Haye berhasil menunjukkan bahwa dirinya adalah pemain yang berkualitas dan siap untuk bersaing di level tertinggi Liga Belanda. Debut impresif ini tentu menjadi modal berharga bagi Tom Haye untuk terus berkembang bersama Almere City. Rafael Struijk berlabuh di Brisbane Roar FC, mencari tantangan baru atau tekanan Shin Tae-yong. Kepindahan Rafael Struijk ke Brisbane Roar FC telah menjadi topik hangat di dunia sepak bola Indonesia. Striker muda berdarah Belanda ini meninggalkan klub lamanya untuk mencari tantangan baru di Australia. Namun, di balik kepindahan ini, muncul spekulasi mengenai peran Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia,
dalam proses transfer tersebut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Shin Tae-yang memiliki hubungan baik dengan Brisbane Roar FC dan mungkin telah memberikan rekomendasi kepada Struijk untuk bergabung dengan klub Australia tersebut. Bahkan, ada yang menduga bahwa Shin Tae-yang telah memberikan tekanan kepada Struijk untuk pindah, mengingat performanya yang kurang memuaskan di level klub maupun timnas. Struijk sendiri memang belum memberikan pernyataan resmi mengenai alasan di balik kepindahannya. Namun, melihat catatan golnya yang kurang memuaskan, baik di klub maupun timnas, bisa jadi ia memang membutuhkan tantangan baru untuk meningkatkan performa dan kepercayaan dirinya. Brisbane Roar FC, yang saat ini sedang dalam masa transisi, mungkin menjadi tempat yang tepat bagi Struijk untuk menunjukkan kemampuannya. Klub ini memiliki sejarah panjang di Liga Australia dan memiliki ambisi untuk kembali bersaing di papan atas. Namun, perlu diingat bahwa spekulasi mengenai peran Shin Tae-yang dalam kepindahan Struijk masih belum terkonfirmasi. Beberapa faktor lain yang mungkin menjadi pertimbangan Struijk dalam memilih Brisbane Roar FC. Kesempatan bermain yang lebih banyak. Struijk mungkin merasa bahwa ia akan mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak di Brisbane Roar FC dibandingkan dengan klub lamanya. Lingkungan yang lebih kompetitif. Liga Australia dikenal sebagai liga yang kompetitif dan menantang, yang bisa membantu Struijk untuk meningkatkan kemampuannya. Peluang untuk berkembang. Brisbane Roar FC memiliki program pengembangan pemain yang bagus, yang bisa membantu Struijk untuk berkembang sebagai pemain sepak bola. Meskipun masih banyak misteri yang menyelimuti kepindahan Struijk, satu hal yang pasti, ia akan menghadapi tantangan baru di Brisbane Roar FC. Apakah ia akan mampu membuktikan dirinya sebagai striker yang tajam dan menjadi aset penting bagi klub barunya? Kita tunggu saja perkembangannya. Opsi lain, kepindahan Rafael Struijk ke Brisbane Roar FC menjadi bukti bahwa ia haus akan tantangan baru. Striker muda ini berharap dapat menemukan kembali performa terbaiknya di klub Australia tersebut. Namun, ada juga yang menduga bahwa kepindahan ini didorong oleh tekanan dari Shin Tae-yang, yang menginginkan Struijk untuk bermain di liga yang lebih kompetitif. Rafael Struijk akhirnya memutuskan untuk meninggalkan zona nyamannya dan mencari tantangan baru di Brisbane Roar FC. Kepindahan ini mungkin menjadi titik balik bagi Struijk untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Namun, rumor mengenai peran Shin Tae-yang dalam kepindahan ini masih menjadi misteri.